Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fatin Salsa Nabila dengan NIM 24210093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 non-reguler angkatan 2024. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira Aji Dharma. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah apresiasi dan kajian prosa yang diampu oleh Ibu dosen Riana Dwi Lestari MPD. Setiap suara memiliki maknanya tersendiri. Ada yang pelan, ada yang nyaring, ada yang membuat kita marah, ada yang justru menenangkan hati. Namun, pernahkah kalian membayangkan sebuah suara yang indah justru dianggap sebagai gangguan? Itulah yang terjadi pada Zuz. Zuz adalah seorang wanita muda pekerja kantoran dengan penampilan sopan dan hidup teratur. Hampir sepanjang hidupnya, ia tinggal di luar negeri bersama orang tuanya. Namun, suatu ketika ia memutuskan pindah dari rumah yang diberikan oleh orang tuanya ke sebuah gang di Jakarta dengan alasan agar lebih dekat ke tempat kerjanya. Kini, Zuz tinggal di sebuah indekos milik Ibu Soleha. Di ujung indekos itu terdapat sebuah kamar mandi. Zuz memiliki kebiasaan unik, yaitu menyanyi di kamar mandi. Tanpa disadari oleh Zuz, suara nyanyiannya menarik perhatian para pria di kampung tersebut hingga mereka tergoda dan membayangkan hal-hal di luar dugaan. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan protes dari para istri yang merasa bahwa rumah tangga mereka terganggu. Para ibu kemudian melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Pak RT bingung melihat kejadian tersebut dan berusaha menenangkan. "Tenang Bu, tenang. Jelaskan pelan-pelan." "Baik Pak RT, kami hanya ingin memberi laporan bahwa gara-gara perempuan yang indekos di rumah Ibu Soleha itu, kehidupan rumah tangga kami jadi terganggu," salah seorang ibu menjelaskan. Maksudnya, Pak RT kebingungan. "Iya, perempuan yang di indekos Ibu rumah Soleha itu selalu menyanyi kalau sedang mandi." Pak RT berusaha membayangkan. Menyanyi. Lantas, "Suami-suami kami suka mendengarkan perempuan itu menyanyi ketika sedang mandi." "Mendengarkan? Di mana?" "Di tempat Ibu Soleha. Mereka tahu betul jam berapa perempuan itu mandi." Awalnya, Pak RT kebingungan akan kejadian ini. Sampai akhirnya, Pak RT mengambil sikap bijak untuk Zuz berhenti menyanyi lagi. Zuz tersenyum penuh pengertian. Walau merasa heran, kenapa menyanyi saja dilarang? Meski Zuz sudah tidak bernyanyi lagi, namun para suami masih saja terbayang akan sosoknya. Dan rumah tangga mereka masih saja kacau. Kekesalan para istri menuntut agar Zuz diusir dari kampung itu. Pak RT masih saja kebingungan melihat kondisi ini. Karena akar masalah sebenarnya bukan karena Zuz yang menyanyi, tapi karena imajinasi para suami yang berlebihan. Karena mendapatkan tekanan dari warga, akhirnya Pak RT memasang pengumuman besar
dilarang menyanyi di kamar mandi di sepanjang gang agar masalah ini tidak berlanjut. Akhirnya, Zeus memutuskan pergi dari kampung tersebut. Namun, ketegangan masih saja tersisa di antara warga. Hampir putus asa karena tekanan dari warga, akhirnya Pak RT mencoba solusi di luar dugaan. Ia menyarankan para ibu untuk mendirikan sebuah fitness center yang bertujuan untuk melatih tubuh dan kembali membahagiakan suami mereka. Secara keseluruhan, cerita ini mengkritik ketidakadilan sosial yang terjadi akibat prasangka dan pemikiran sempit, terutama terhadap perempuan. Zeus yang hanya bernyanyi justru menjadi korban dan disalahkan. Padahal masalah sebenarnya berasal dari imajinasi dan pikiran negatif lelaki di kampung tersebut. Konflik ini menyoroti kebebasan individu yang terkekang oleh norma sosial yang tidak adil dan menyingkap kemunafikan yang tersembunyi di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.